pas pertama emang sempet kita kalau waktu masih kecil ya duel bener. Dia berdarah, saya berdarah, beneran tuh. Kalau saya berdarah itu karena saya kan nahan. Ya dulu kan orang tua bilang oh nggak apa-apa paling ntar jalan dulu kan kadang anak ada yang jalan dulu ada yang ngomong ada gitu-gitu jadi kalau Brian dulu lagi kecil ganti kulit dulu dia kayak ular baru ganti kulit baru tumbuh gigi dia. Gede ganti agama ya. Ya kita harus ikhlas, harus jalanin dengan bener aja gitu loh, sabar aja gitu loh. Maksudnya misalnya ada anak begini ya sebagai orang tua yang tahu kita harus menyesuaikan anak itu gitu loh. Anak itu nggak bisa dipaksa untuk ngikutin kemauan kita, nggak bisa. Justru kita yang harus ngikutin kemauan dia. Kalau dia udah nyaman, kita udah nyaman, baru kita arahin. Nah satu yang mau saya tanya, waktu di dalam, waktu di hotel tuh, di hotel, kan banyak yang dibelain kemarin tuh. Pada nengok nggak? Oh nengok. Pada dateng nggak? Pada inget nggak? Justru itu sampai ada yang jadi papanya Bintang, gitu loh. Jadi kan gini, kalau mereka panggil aku tuh kan komandan. Jadi yang kayak kemarin pada datang itu malam-malam itu masih anak buah tuh. Dan pada itu panggilnya Dan, nggak pakai E kan? Dan, bukan Dan. Ya terus kalau aku panggil mereka tuh kayak kopral gitu-gitu loh. Jadi mereka tuh solid gitu loh. Kalau di penjara itu kan ada hari besuk, hari Selasa sama hari Kamis. Iya. Nah, jadi kalau hari Selasa itu mereka bawa baju aku yang bersih sama makanan. Ntar hari Kamis dia bawa baju aku yang kotor. Jadi udah ada yang cuci, udah ada yang itu. Terus aku pengen makan apa, tinggal mereka bilang kan, komandan pengen makan apa, gue pengen makan ini. Ntar itu mereka yang koordinir ke anak-anak yang udah pada kerja gitu loh. Komandan pengen makan ini gitu. Udah pokoknya pas besuk ada aja gitu. Istimewa sekali bener. ya. Jadi emang ya begitu. Nah, itu gimana mau stres Yan? Checklist semua kebutuhan disiapin, ya kan? Tapi kalau lu di penjara nih, lu ganti kolor seat A terus balik lagi ke seat B, ya kan? Amit. Sebetulnya di penjara itu kita bisa belajar banyak. Dan di penjara tuh gini, nih makanya kalau orang ya udah masuk di situ, terus keluar dia masuk lagi kan apa? Kalau dia mikir ya kalau di luar mesti bayar kontrakan, mesti nyari makan, mesti bla bla bla. Di situ makan 3 kali deh. Nggak bayar kontrakan. Cuman stresnya satu doang, kita nggak bisa lihat mobil, kita nggak bisa lihat motor. Jadi kalau kita bisa lihat itu pas lagi kita suruh bersih kan, suruh bersih gitu ya. Ntar kita naik menara gitu, kita baru teriak-teriak mobil, motor gitu. Cuman itu doang gitu loh, lihat orang gitu loh, itu aja. Terus bukan mobil aja dihain kan? Jadi kita kayak udah mulai tuh. Orang kalau ketemu lu Yayan hayan gitu ya. Ini mobil hayan. Maksudnya kayak lihat mobil tuh kayak barang. Gue seneng banget gitu ya. Itu kita dari menara tinggi banget gitu loh nih. Berarti gitu. Itu ya, jadi ada satu pelajaran yang berharga banget dari kita merasa membutuhkan orang, malah mereka juga ikut itu ya, ikut andil dalam mempermudah kita. Aku rasa sih dampaknya sampai sekarang sih orang-orang yang dulu waktu pas demo itu ikut aku gitu loh. Jadi dia sampai sekarang ini kadang aku mah nggak kenal karena itu anaknya, kayak yang kemarin itu anaknya gitu. Dia langsung ini dulu teman mama nih, di gini gitu. Jadi apa ya? Jadi kebanggaan tersendiri. Iya. Sebetulnya bukan sombong, maksudnya jadi kita banyak saudara gitu loh. Terus kemana-mana nggak takut lapar, nggak takut kehujanan gitu, karena ya kan dulu kan pabriknya kan di sekitar sini. Jadi kayak ngubek di sini mau jam berapa aja juga tinggal senyum aja pasti kenyang gitu loh. Nggak lapar gitu loh. Wah, boleh tuh ilmunya, senyum kenyang. Iya. Mau ikut senyum. Kalau gue mau bukan senyum, ninggalin KTP dulu baru kenyang, ya kan? Sama duit. Enggak menarik ya. Terus akhirnya kembali lagi ke situ, mau penasaran nih. Kan akhirnya berumah tangga tuh. Pasti kan nanti ada sesuatu cerita lagi yang berbeda kan. Nah itu keren sih perjuangan. Itu inget gak ketika misal membela Kahera itu di umur berapa saat itu? Umur yang berapa? Jelas gue single deh. 20-an itu. Pokoknya sekarang bukannya 22. Tuh kan, dulu waktu perang bambu runcing, aku udah bawa bambu runcing loh. Oh gitu. 45 aku bawa bambu runcing, berarti tinggal ngitung ya. Buset.
Berarti kita manggilnya nenek. Harusnya kalau Oma ketemu ya. Bukan ratu lagi. bukan. Dia kalau ketemu harus cium kaki nih, cuman Jangan kakinya kutu air. enggak lah. Udah pakai kanister. Iklan nggak dibayar. Bener-bener. Nomor rekening butuh nggak? Iya keren nih perjuangan Tante Iya, Triana ya. iya. Maksudnya di saat itu ya maksudnya kan kalau sekarang kan karena ada media sosial orang akhirnya speak up. Iya. Saat itu kan belum ada. Kalau dulu tuh harus kita sendiri yang kerja, Iya, kita sendiri yang teriak, kita sendiri yang berjuang, kita sendiri yang mati-matian. Gitu. Nah, kembali lagi di Berdasi Podcast. Nah, tadi kan teman-teman udah dengar cerita Tante Triana soal bagaimana sebagai aktivis. Nah, kita next nih lanjut tentang sebagai rumah tangga. Karena tadi sempat kita ngobrol, Tante tuh punya anak yang unik dan sebagai single mother. Nah, itu keren tuh. Nah, boleh ceritain mungkin tentang Bintang. Ya, Oh, anaknya iya. Bintang ya. Bintang, Ya, Bintang. gimana Tante? Boleh? Saya punya anak yang spesial. Kalau orang bilang dia kurang, kalau saya bilang itu spesial. Dan saya juga bersyukur ya, maksudnya nggak semua ibu bisa dititipkan anak seperti dia gitu. Jadi kalau aku bilang Tuhan titipkan itu ya berarti Tuhan tahu kalau aku mampu gitu loh. Dan orang-orang maksudnya mama-mama yang punya anak seperti itu harus apa ya? Harus punya modal. Satu sabar, dua ikhlas, yang ketiga tuh jangan pernah malu gitu loh. Itu aja. Kalau itu emang sudah kita genggam, kita akan jalanin dengan anak seperti itu, hidup dengan anak seperti itu bukan jadi beban. Tapi ya udah jalan begitu aja gitu. Akan santai gitu loh. Dan apa ya? Kalau aku sih selalu yakin gini deh. Tuhan itu menciptakan apapun pasti ada tujuannya. Tuhan menciptakan sapi, kambing, kucing pasti ada tujuannya gitu. Apalagi dia menciptakan manusia gitu loh. Dan dalam agama saya Tuhan bilang kalau Tuhan tuh menciptakan manusia tuh serupa dan segambar dengan dia. Berarti kan istimewa. Bagaimanapun keadaannya itu tetap istimewa. Itu menurut saya seperti itu gitu. Dan Tuhan kasih Bintang pada saya sih nggak pernah takut ya, dan saya tidak pernah malu gitu loh. Bahkan saya bangga gitu loh. Saya bersyukur gitu loh. Apapun yang Bintang mau Tuhan cukupkan gitu. Karena kalau Tuhan titipkan anak-anak seperti itu kepada siapapun, Tuhan bukan cuma menitipkan orangnya doang, tapi Tuhan akan menitipkan berkat-berkatnya juga gitu loh. Jadi kalau buat mama-mama di luar sana ya, kalau punya anak seperti itu ya seperti yang saya bilang tadi, sabar itu dalam menghadapi segala tingkah laku anak itu gitu loh. Kebetulan Bintang saya ini dia hiperaktif. Oh, hiperaktif ya. Hiperaktif. Kalau di medis Tapi itu ada bukan kayak autis gitu ya. Enggak, dia itu hiper gitu loh. Cuman emang dulu waktu kecil sih, jadi kayak kita sempet terapi ya. Jadi terapinya tuh terapi wicara gitu loh. Sekolahnya juga di sekolah khusus. Telat di usia berapa belum bisa ngomong. Cuman ya dulu kan orang tua bilang oh nggak apa-apa, paling ntar jalan dulu kan. Kadang Iya. anak ada yang jalan dulu, ada Tumbuh yang gigi, ngomong. ya. Ada gitu-gitu. Jadi Kalau Brian dulu lagi kecil ganti kulit dulu dia. kayak ular. Baru ganti kulit baru tumbuh gigi Saya dia. gede ganti agama ya. Oh, pengennya. Mantap. Dia pengen nyari ya. Kan? Bener-bener. Oh, enggak. Ganti orang tua kali ya. Bercanda. Oh, gua coret di kakak nih gua bilangin nih ntar. Nggak dapat warisan dong. Kakak sleng ya, Kakak sleng. Oh kakak sleng. Oh, jadi karena kebiasaan orang tua dulu berbicara. Oh, ini belum ngomong karena mungkin dia jalan dulu gitu. Kepintarannya berbeda gitu. Jadi ngerasa ya udahlah santai aja gitu loh. Santai, ya. Terus waktu itu kan aku juga kerja ya. Aku kerja dan dia diasuh sama adik ipar gitu loh. Saya sih nggak tahu ya, emang nggak tahu lah, pokoknya sempat kayak trouble gitu. Taunya juga karena dia sudah pulang, ada yang bilang sih katanya sempat jatuh gitu-gitu kan. Makanya kita sempat cek gitu kan, terus cek di pendengaran dulu katanya kehilangan berapa desibel gitu. Terus Sangatnya ada yang keganggu gitu ya. jadi kayak ada Akibat urat jatuh saraf itu? yang kejepit gitu. Dulu diasuh siapa? Adik ipar. Adik ipar. Adik ipar. Jadi adik dari suami. Adik dari suami. Si Jadi tante sendiri aktivitasnya? saya kerja. Dulu Oh, saya waktu itu kerja. kerja di Kijon. Dan saya kan kenasib. Jadi benar-benar ini gitu loh. Maksudnya ketemu anak itu juga cuman ya
nggak full ya ibaratnya. Nggak full gitu karena Cuma aku kita pikir, lihat sehat-sehat, oh, udah yang makan masuk- belum? Yang gitu. masuk kan ada ipar, pasti dia akan jaga bener-bener gitu. Tapi dia ternyata ya seperti itu. Cuman kalau aku pikir gini deh, aku nggak mau nyalain siapapun gitu iya, loh. iya. Tetap aja apapun yang terjadi, tetap ya aku merasa Sekarang bersalah. kita harus mikirin lebih ke depannya buat gitu aja. bintang. Iya, buat apa sih kita mesti apa ya? Menyesali, flashback balik, menyesali gitu. ya. Yang sekarang ini yang utama aku harus mempersiapkan bintang biar dia itu bisa mandiri. Gitu aja sih. Iya. Nah itu kan Tante kan sebagai single mother tuh Nah, yang mengasuh bintang yang mungkin sebutnya anak hiperaktif gitu. Nah itu gimana sih trouble-nya tuh susahnya gimana sih? sebetulnya Suka dukanya dah. banget ya. Waktu Iya. masih kecil itu kan pokoknya kalau minta apa-apa itu dah pokoknya nggak bisa direm. Nggak bisa Gua direm. aja kecipratan itu gitar lele. Pokoknya kalau Iya. terus dia kan udah ada HP ya. belanja Ngerti online ya. Tuh belanja Jadi kalau online. belanja itu deh pokoknya tahu-tahu abangnya udah di depan aja. Oh. Dan nggak cuma 1-2 gitu loh. Tapi tahu, Mesennya. tapi tahu yang dibelanjain apa tahu? Iya dia suka-suka dia. Dulu pernah dia mainan kayak pedang Power Rangers harganya 2.175 apa 95 gitu deh. Dan abangnya sudah di depan. Saya bilang bang ini saya nggak tahu. Ibu ini gimana? Pokoknya ya intinya bayar aja gitu. Terus dulu tuh dia kalau pakai apa-apa tuh kan sukanya 2. Jam tangan mesti 2, apa-apa mesti 2. Jadi kalau beli apa-apa kan harus 2. Tapi main gitar nggak harus 2 juga kali susah. 4. Wah 4, mesennya 4 gua dikasih 1 loh. Gua masih Gitar ada kan no. 4, gitar Buktinya kan tuh 4. warna putih. Pernah sih waktu Kapan lagi belum. bintang mau mesen kalau lebih boleh deh. Asik. Ya dia walaupun seperti itu dia anaknya humble dan dia suka Iya. berbagi. Dia Tuh suka berbagi. pernah nyangsiin kok di sini. Pernah dibawa masih tante nih. Gue yang cerita karena gue ngeliat. Jadi ada kayak tukang sendal. Dia tuh rasa ibanya bener-bener loh. Dia orangnya Udah sih mah beli aja. Padahal dia nggak butuh. Nggak butuh. Buat si om kayak buat siapa kayak iya, katanya dia gitu. bilang suruh buat siapa aja. Iya. Saya sampai ngomong sama abangnya, "Bang, saya kasih uang aja deh," gitu loh. Tapi udah maksudnya ya kan Iya. akhirnya kita kasih uang, kita kasih Iya. makanan ya suruh pulang gitu karena kita siapa yang mau pakai bintang jelek pakai Tata nggak mau ya. Jadi udah makanya dia kalau lihat orang itu bahkan sampai hari ini dia tuh kalau setiap hari dia tuh harus punya uang receh buat ngasih ke badut-badut. Terus apa sih Iya, kayak ke badut, iya, badut-badut benar. semuanya. Ke badut-badut itu harus Jujur, dikasih ya. itu harus Kok saya megang uang receh ini berarti? itu harus kita kalau Enggak enggak ada receh kasih dia. oh iya, ini badut ya. Iya. Enggak. Sulap. Pokoknya- Makan sulap. Pokoknya dek kalau dia lihat orang kayak jalannya apa itu pokoknya Langsung suruh apa? balik loh dek. Benar Tuh kita hatinya, misalnya sudah emas. lewat gitu ya balik lagi loh harus dicari loh nggak tahu itu hujan apa gitu. Terus gini misalnya pasti kan kalau keluar itu kan habis maghrib misalnya dari sore hujan loh bintang hujan dia akan gelisah kasihan bobo kasihan gitu ya mama ayam di sana kalau dimaksud yang ayam itu yang orang pakai kostum ayam bobo gitu tuh. Itu kalau nggak punya receh deh dia udah sibuk pokoknya harus punya receh. Bagus sih nggak kayak teman saya gimbal doang. Oh, orang gimbal itu otaknya 2 tau. Tapi ada was-wasnya juga sih. Iya, Saya pernah was-was karena bintang Was-was itu apa? dulu kan waktu masih kecil itu kan ada pengemis. Dia kalau ada pengemis itu kan logisnya dia misalnya kita rumahnya 1 2 3 4 5. Kita nomor 3 deh gitu. Otomatis kan orang itu masuk baru minta gini. Bintang itu kadang kalau lihat dari jauh dia akan pegang, cium tangan dan dibawa ke rumah. Oh. Sekali 2 kali kalau ada saya sih nggak apa-apa ntar apa terus apa ya bahkan sampai dulu saya sempat pindah karena pengemisnya itu sampai kayak minta sendal baju-baju bintang saya sih nggak apa-apa kalau ada saya akan kasih cuman kalau nggak ada saya kan takutnya Ya, bintang ada rasa ya, takut. takutnya ntar bintang dia baik tapi orang apa kayak salah gunain Iya, gitu iya, loh ya udah dari situ tuh udah pokoknya ya udah terus aku sempet kayak aduh kita harus pindah gitu loh karena ya untuk Demi kebaikan buat bintang. takut Ya. gitu. Dan aku bilang sama bapak pengemis itu, bapak boleh minta apa aja Iya, kalau iya. ada saya. Cuman kalau nggak ada saya, bapak jangan masuk. Iya neng, tapi bapak nggak bilang iya saya tahu. Cuman bapak ngertiin saya deh, saya bilang gitu kan. Terus iya saya kan saya nanya, bapak butuh apa? Terus kata dia sendal neng, terus kayak baju-baju ini adik ini yang nggak kepake. Ya udah saya keluarin aja gitu, saya kasih gitu-gitu aja gitu. Oh, Jadi kayak dia baik tapi kadang kayak dimanfaatin orang. Saya takut aja. Bintang sekolahnya berarti di sekolah umum gitu khusus. Khusus.
sampai sekarang berarti. Ya dia di Baja, tapi ini semenjak kemarin kan COVID. Covid, Berarti kan belajar kan di rumah 3 tahun dia. Jadi dia tahunya kan libur. Begitu udah on dia udah nggak mau lagi. Oh, dianya nggak mau. Nggak mau. Jadi kayak homeschooling dia nggak mau. Terus kan aku suka downloadin kayak misalnya ngedaftar apa-apa gitu ya, yang online gitu. Dia cuma ngedaftar doang. Ya, cuma ngedaftar. Pernah lagi dia bilang pokoknya dia kan mungkin sepi ya, mama bisa sekolah lagi, aku daftarin lagi. Kalau sekolah-sekolah dia itu kan kalau masuk gitu baru baru ditanya-tanya doang kan udah bayar ya. Apa sih dia bilang? Konsultasi. Gitu udah gini tahu-tahu. Terus dia masuk 2 hari doang. Di sini konsultasi 2 hari doang, di sana gitu deh. Oh jadi cuman belajar bayar konsultasi doang. Kalau 10 ya 10 kali bayar. Iya makanya. Iya. Gitu. Tapi kayak kelebihannya Bintang apa? Mungkin skillnya suka musik atau suka apa biasanya? Bintang suka musik walaupun tidak beraturan ya. Sukanya apa? Bola, Kalau sekarang futsal, ini atau apa biasanya? Kalau sekarang ini dia kan lagi skateboard ya. Oh iya, skateboard, Lagi mantap. Iya, dia lagi suka skateboard. Tapi buat nyuci dia. Bener. Oh dimainin ya tetap ya. Diinjek, dijalanin. Kalau mamanya buat nyuci. Buat nyuci. Nyuci. Oh Iya. suka skateboard. Dia suka. Banyak dia yang dia gemarin. Banyak Ya, banget. Dia bola, terus dia dulu kan musik Kaliba gitu kan. Apa yang dia mau kalau emang itu masih aman, saya akan kasih. Nah, mungkin kan ada beberapa orang nih tante, mungkin secara orang tuh nggak tahu kalau mungkin ada Bintang lagi di mall nih, misalnya anak aktif banget tuh, apa sih anak yang nggak diajarin punya. Mungkin kita sebagai orang awam yang mungkin nggak ngerti kalau ketemu anak yang mungkin sifatnya hiperaktif, gimana sih kita responnya gitu. Mungkin bisa kasih tips atau tante gimana? Gini deh, kalau aku mau bilang ya, kalau ketemu orang-orang seperti Bintang itu gini. Kalau yang aku tahu sih kayak orang-orang kayak Bintang itu kan perasa ya. Iya, Dia tuh sensitif banget. Dia itu tahu loh mana orang yang benar-benar care sama dia sama yang enggak, itu dia tahu loh. Dan itu responnya itu akan Berbeda. beda gitu loh. Nah, dia kalau benar-benar dia nyaman, dia datang pasti peluk, salaman gitu dia mau. Tapi kalau enggak ya dia nggak bakalan mau. Jadi dia tuh kayak punya komit gitu. Terus orang-orang seperti itu misalnya gini, naruh piring di sini ya di sini, sendal di sini ya di sini, digeser dikit no, pokoknya di sini. Dia komit. Dia komit gitu, komit. Kadang kalau sebagai kayak orang-orang normal kayak maksudnya bukan orang normal, maksudnya kayak orang-orang yang bukan seperti dia gitu. Kadang kita misalnya nih kita habis makan ya. Suatu saat waktu pas lagi baru-baru aku nggak tahu ya, kita lagi makan gitu, habis makan kalau kita kan santai dulu lah, minum dulu. Kalau dia nggak, habis makan langsung taruh. Jadi harus tempat di sini ya di sini. Ini geser dikit kita misalnya di sini, misalnya dia di dekat kompor gitu ya. Terus di dekat kompor ada apa? Otomatis kan saya pindah. Enggak, dia mesti di situ. Gitu. Waktu dia di situ ya di situ. Gitu. Jadi komit orangnya. Terus ini kan Model-model sebagai begitu. single mother nih. Terus gimana tante? Iya sebagai Bintang yang tadi kan uniknya itu tuh. Iya kalau Iya. saya sih happy aja sih. Pas pertama emang sempet kita kalau waktu masih kecil ya duel bener. Dia berdarah, saya berdarah, beneran tuh. Kalau saya berdarah itu karena saya kan nahan. Baterai kayak orang-orang kayak Bintang itu kan baterainya kayak akalin kan. Jadi nggak ada capeknya gitu loh. Jadi waktu pas masih kecil-kecilnya itu apa ya? Mungkin namanya dia kan dari broken ya. Kalau aku tahu sih jadi kayak kepahitan sesuatu yang itu diluapinya pas ketemu aku gitu, karena kita sempat kehilangan berapa tahun kan, dia mesti ikut papanya jadi nggak bisa sama aku. Begitu dia sama aku kan otomatis apa yang jadi ini dia kali ya, kepahitan dia tuh dicurahin semua gitu loh. Itu yang proses susahnya di situ. Itu pokoknya boleh dibilang tiap hari itu air mata gitu loh. Cuman kan apa sih ya, kalau aku sih ya biarlah itu sih biar aku sama Bintang aja sama Tuhan yang tahu gitu. Aku mah nggak pernah kalau ya maksudnya kalau orang-orang tuh ngelihatnya Mbak Triana nih asik ini ya emang harus begitu gitu loh. Buat apa sih gitu, intinya itu. Nah dari Ya sebuah cerita Iya. keistimewaan dari tante ya, dari mulai perjalanannya, dari mulai membela hak-hak orang lain, sekarang Lila kasih lagi sebuah kesabaran yang benar-benar butuh kasih sayang yang plus ibaratnya. Nah mungkin Ya sih. terakhir nih tante, dari segala perjalanan hidup tante dari muda aktif terus sampai kira punya single mother, punya anak Bintang gitu. Terus apa sih ya hikmah yang tante pelajarin? Mungkin bisa mungkin ada juga beberapa pengalaman yang mungkin dialami sekarang, mungkin kayak tante, mungkin saat ini lagi trouble nih teman-teman kita, mungkin lagi stres atau mungkin dia
apa ya, sedang bermasalah. Nah, mungkin tante bisa ngasih tips gimana nih supaya kuat gitu. Iya, kalau ya Strong gitu lah. ya intinya itu tadi, strong. Ya intinya itu tadi, kita harus kembalikan lagi sama yang kasih hidup kita gitu loh. Jadi apapun yang terjadi kan pasti atas izin Tuhan. Aku percaya percaya seperti itu gitu loh. Jadi kalau ya kita harus ikhlas, harus jalanin dengan bener aja gitu loh, sabar aja gitu loh. Maksudnya misalnya ada anak begini ya sebagai orang tua yang kita harus menyesuaikan anak itu gitu loh. Anak itu nggak bisa dipaksa untuk ngikutin kemauan kita, nggak bisa. Justru kita yang harus ngikutin kemauan dia. Kalau dia udah nyaman, kita udah nyaman, baru kita arahin. Itu aja sih gitu. Terus kalau misalnya dulu kan kadang ada ya, karena di kelas bintang itu kan ada yang Down syndrome, ada yang macam-macam ya. Ada yang suka tatrum. Dulu bintang waktu kecil itu dia suka tatrum, suka kepalanya dipentok-pentokin. Itu kita aja sekali mungkin sakit, dia tuh sampai tuh gitu. Itu ya kalau ngelihat seperti itu ya orang tua pasti kan pasti nggak tega ya. Ya udah, tapi saya akan selalu peluk dan saya cium karena pelukan itu yang bikin dia nyaman. Iya betul. Pelukan itu. Peluk. Itu kalau Jadi pengen dipeluk. Dan peluk gue ya. Saya baru kemarin baca di TikTok apa gitu di Instagram. Jadi pelukan sebagai orang tua itu sangat-sangat berarti buat si anak gitu, nyaman ternyata secara psikologinya. Karena gitu. Ada chemistry, terus ada ikatan batin gitu loh. Apalagi kalau ya tentu dengan hati dan rasa dong. Ya, meluk doang beda. Kan orang bule juga gitu kan. Orang bule keluarga saya kan gitu, orang peluk gitu. Beda lagi. Oke, iya. Mungkin kita waktu ini udah ceritanya cukup ya untuk tante ya. Inspirasi sekali dan terima kasih. Menginspirasi sekali. Juga terima kasih. Iya. Maaf ya cuma dikasih air putih. Santai. Emang udah kebiasaan. Baru bisa beli air putih doang. Wah, terima kasih tante untuk waktunya, sama-sama. untuk inspirasinya, untuk berbaginya kepada kita gitu. Sama-sama. Untuk teman-teman juga yang bakal dengar. Amin. Tetap semangat tante. Siap. Terima kasih. Sehat. Ya, Sukses terima buat kasih. Aktivitasnya. Terima kasih. Oke, jangan lupa teman-teman kembali lagi subscribe channel Berdasi Podcast bersama saya dan Mas Gun. Jangan lupa. Terima kasih. Dadah.